Al-Baqarah 221 sampai 245. Kita lanjut kepada ayat 221 surat Al-Baqarah. Ayat 221 ini sampai 245 berisi tentang hukum-hukum. Ayat 221, dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Begitu juga, dan jangan kamu nikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan beriman sebelum mereka beriman. Ayat 222, jika mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid, katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor, karena itu jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati sebelum mereka bersuci. Ayat 223, istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Ayat 224, dan janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan. Bertakwalah dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ayat 225, Allah tidak menghukum kamu karena sumpah yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Ayat 226, bagi orang yang mengilah istrinya harus menunggu 4 bulan, kemudian mereka kembali kepada istrinya, maka sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Mengilah artinya tidak mendekatinya selama 4 bulan. Namun setelah itu Anda harus memilihnya atau menceraikannya. Jika Anda memilihnya, Anda harus membayar kafarat sumpah, yaitu memberi makan 10 anak yatim fakir miskin, ataupun berpuasa 3 hari, ataupun membebaskan seorang budak. Ayat 227, dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah mendengar, Maha mengetahui. Ayat 228, pada istri yang diceraikan wajib menahan diri menunggu 3 kali kuru, artinya menunggu 3 kali masa bersih untuk menikah kembali. 229, talak yang dapat dirujuk itu 2 kali, setelah itu suami dapat menahan dengan baik atau melepaskannya dengan baik. Ayat 230, kemudian jika dia menceraikannya setelah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Ayat 231, dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu sampai akhir idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah pula dengan yang baik pula. Jangan kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menjolimi mereka. Asbabun Nuzul ayat 231, Ibnu Abbas berkata, ada seseorang lelaki yang menalak istrinya, kemudian ia rujuk sebelum masa idahnya habis. Setelah itu ia menalak lagi. Sang suami melakukan hal itu untuk mempersulit istrinya dan menghalangi menikah dengan lelaki yang lain. Oleh karena itu turunlah ayat ini. Ayat 232, dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah lagi dengan calon suaminya, apabila telah terjadi kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Ayat 233, dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna, dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Ayat 234, dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaknya mereka, para istri, menunggu 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah sampai akhir idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang kamu lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat 235, dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran, dan kamu sembunyikan keinginanmu dalam hati. Ayat 236, tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh, campuri, atau belum kamu tentukan maharnya, dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah bagi yang mampu menurut kemampuannya, dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya. Mut'ah di sini adalah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikannya sebagai penghibur selain nafkah sesuai dengan kemampuannya. Ayat 237, dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh, padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah setengah dari yang kamu tentukan. Kemudian jika mereka membebaskannya atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Yang dimaksud di sini adalah akad nikah ada di tangannya adalah seorang walinya. Ayat 238, peliharalah semua solat dan solat wusta. Solat wusta adalah solat asar, dan laksanakanlah solat karena Allah dengan khusyuk.
Ayat 239, jika kamu takut akan bahaya, sholatlah sambil berjalan atau berkendara. Kemudian apabila telah aman, maka ingatlah Allah, sholatlah sebagaimana Dia telah mengajarkanmu kepadamu apa yang tidak kamu ketahui. Ayat 240, dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istrinya, yaitu nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya dari rumah. Ini persiapan bagi orang yang akan berjihad ataupun melakukan perjalanan. Ia harus membuat wasiat kepada istrinya dan memberi nafkah setahun tanpa mengeluarkannya dari rumah. Jika mereka keluar sendiri, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka dalam hal-hal yang baik. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. 241, dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan, hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut sebagaimana suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa. Mut'ah adalah santunan kepada perempuan yang diceraikan ataupun nafkah. 242, demikian Allah menerangkan kepadamu ayat-ayatnya agar kamu mengerti. 243, tidaklah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya, sedang jumlahnya ribuan karena takut mati. Lalu Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sungguh Allah memberi karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Ini adalah dalam suatu peperangan kita tidak boleh menghindar ataupun keluar dari kampung kita. Dalam kisah lain disebutkan bahwa ini adalah tidak boleh berpindah karena taun ataupun penyakit menular, sehingga kita lebih baik untuk bertahan di daerah tersebut, tidak perlu untuk menghindar ataupun keluar. 244, dan berperanglah kamu di jalan Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. 245, barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan baik. Allah menahan dan melapangkan rezeki kepadanya lah kamu dikembalikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Samuel Talut Daud Assalamualaikum Fias Gelayat warahmatullahi Al-Baqarah Kita lanjut pada ayat 246 sampai 146 surat 252. Al-Baqarah tentang cerita diangkatnya raja sebagai pengganti setelah wafatnya Nabi Musa. Ada beberapa nabi setelah kematian Nabi Musa, antara lain adalah Yusha bin Nun. Ini adalah seorang pemuda yang menemani Nabi Musa mencari Nabi Khidir. Kemudian setelah Nabi Yusha ataupun Yosua dalam Bani Israel, setelah Yosua meninggal digantikan oleh Samuel ataupun Samuel dalam Bani Israel. Samuel ini menunjuk Talut untuk menjadi raja atas permintaan Bani Israel sendiri. Tidakkah kamu perhatikan para pemuka Bani Israel setelah Musa wafat, ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, angkatlah seorang raja untuk kami, niscaya kami berperang di jalan Allah. Nabi yang mereka tanyakan ini adalah Nabi Samuel ataupun Samuel. Nabi mereka menjawab, jangan-jangan jika diwajibkan atasmu berperang, kamu tidak akan berperang juga. Mereka menjawab, mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah, sedangkan kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dipisahkan dari anak-anak kami. Tapi ketika perang itu diwajibkan atas mereka, mereka berpaling kecuali sebagian kecil dari mereka, dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Ayat 247, dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Kemudian Nabi Samuel mengangkat seorang pemuda yang bernama Talut ataupun Saul menjadi raja mereka. Lalu mereka menjawab, bagaimana Talut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya, dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak. Karena Talut ini adalah seorang pemuda yang mereka anggap lemah ataupun miskin. Kemudian Samuel menjawab, Allah telah memilihnya menjadi raja, kamu memilih menjadi raja kamu, dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik. Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Ayat 248, dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya tanda kerajaan itu ialah datangnya tabut. Samuel mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya tabut. Tabut ini adalah peti tempat penyimpanan Taurat. Di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh malaikat. Selama ini tabut tersebut disimpan oleh malaikat.
Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah bagimu jika kamu orang beriman. Kemudian 249. Maka ketika Talut membawa bala tentaranya, dia berkata, Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai. Maka barang siapa meminum airnya, dia bukanlah pengikutku. Dan barang siapa tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku, kecuali menciduk seciduk dengan tangan. Tetapi mereka meminumnya, kecuali sebagian kecil di antara mereka. Ketika dia Talut dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai, mereka berkata, kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya. Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Ini ketika Talut membawa pasukannya untuk menghadapi Jalut ataupun Goliat. Mereka menyeberangi sebuah sungai. Talut mensyaratkan tidak ada yang boleh meminum air sungai tersebut kecuali hanya seciduk paling banyak. Ayat 250. Dan ketika mereka maju melawan Jalut dan tentaranya, mereka berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami. Kukuhkanlah langkah kami dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Ayat 251. Dan mereka mengalahkannya dengan izin Allah, dan Daud membunuh Jalut. Nah, inilah yang kita kenal dengan ketika Daud membidik kepala Jalut dengan sebuah batu, dengan sebuah ketapel. Kemudian Allah memberinya Daud kerajaan dan hikmah dan mengajarinya apa yang dia kehendaki. Dan kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dilimpahkannya atas seluruh alam. Ayat 252. Itulah ayat-ayat Allah kami bacakan kepadamu dengan benar. Engkau Muhammad adalah benar-benar seorang rasul. Ayat 252 ini menyatakan bahwa inilah cerita yang disampaikan oleh Rasul tentang kejadian beberapa ratus tahun yang lalu terjadi. Rasulullah menyampaikan ini melalui wahyu yang disampaikan Allah sebagai bukti bahwa Rasul itu adalah seorang rasul di hadapan kaum Yahudi pada masa di Madinah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Ibrahim Nabi Assalamualaikum Uzair warahmatullahi Al-Baqarah wabarakatuh. 253 sampai 260. Surat Al-Baqarah. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang langsung Allah berfirman dengannya, dan sebagian lagi ada yang ditinggikannya beberapa derajat. Yang langsung berbicara dengan Allah adalah Nabi Adam ketika dalam surga, kemudian Nabi Ibrahim ketika membuktikan bagaimana Allah menghidupkan sesuatu kembali, kemudian Nabi Musa ketika di Bukit Tursina yang kita kenal dengan Kalimullah, orang yang berkata-kata dengan Allah. Dan kami beri Isa putra Maryam beberapa mukjizat, dan kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus. Nah, Ruhul Kudus ini dalam tafsir ulama adalah malaikat Jibril. Kalau Allah menghendaki, niscaya orang-orang setelah mereka tidak akan berbunuh-bunuhan setelah bukti-bukti sampai kepada mereka. Tetapi mereka berselisih, maka ada di antara mereka yang beriman, ada pula yang kafir. Kalau Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. Tetapi Allah berbuat menurut kehendaknya. Allah mengulangi kalimat ini kembali. Kalau Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. Tetapi Allah berbuat menurut kehendaknya. Artinya, setelah datang bukti-bukti kepada mereka, mereka berselisih. Maka di antara mereka ada yang beriman, ada pula yang kafir. Ayat 254. Wahai orang-orang beriman, impakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim. Ini merupakan pengulangan dari ayat 195. Ayat 255. Allah tiada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun ilmunya melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia maha tinggi, maha besar. Arti kursi di sini adalah kekuasaannya. Ada juga yang mengatakan ini adalah batas. Ayat 256. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Togut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat dan tidak akan putus. Allah maha mendengar, maha mengetahui. Arti Togut di sini
setan dan apa saja yang disembah selain dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang mengingkari setan dan sesembahan-sesembahan lainnya, dia disebut telah beriman kepada Allah. Ayat 257. Allah pelindung orang yang beriman, dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman. Dan orang-orang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah menjadi pelindung bagi orang yang beriman. Dan orang-orang kafir, pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Asbabun Nuzul ayat 257 ini, Abdah bin Abu Lubabah, ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa. Mereka yang beriman kepada Nabi Isa, mereka tetap beriman kepada Muhammad setelah beliau diutus untuk menyebarluaskan ajaran Islam. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Ayat 258. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya? Karena Allah telah memberinya kerajaan, kekuasaan. Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Dia berkata, aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Maka bingunglah orang-orang yang kafir itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ketika Ibrahim berdebat dengan orang kafir, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Dia berkata, aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Maka bingunglah orang yang kafir itu. Ayat 259. Atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh hingga menutupi reruntuhan atap-atapnya. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Lalu Allah mematikannya, orang itu selama 100 tahun. Yang disebut di sini adalah Nabi Uzair. Bagi Bani Israel itu namanya Ezra. Lalu Allah mematikan orang itu selama 100 tahun, kemudian membangkitkannya, menghidupkannya kembali. Dan Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Orang itu menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Lalu Allah berfirman, tidak, engkau telah tinggal 100 tahun. Lihatlah makanan dan minuman yang telah berubah. Tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Dan agar kami jadikan engkau tanda kekuasaan bagi manusia. Lihatlah tulang belulang keledai itu. Bagaimana kami menyusunnya kembali. Kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka ketika telah nyata bagimu, dia pun berkata, saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kejadian ini terjadi bagi Nabi Uzair ataupun Ezra setelah Bani Israel kembali dari Babilonia dalam penahanan Raja Kores yang agung, Sirus yang agung. Setelah lepas dari tahanan Nebukadnezar dikalahkan oleh Sirus yang agung. Kemudian Sirus yang agung mengembalikan Bani Israel dari Babilonia ke Kan'an, ke arah Palestina. Disinilah Nabi Uzair kembali dihidupkan untuk bertemu dengan mereka, untuk menjelaskan apa isi-isi Taurat. Dalam hal ini Nabi Uzair disebut sebagai anak Tuhan. Jadi istilah anak Tuhan ini jauh ada sebelum Nabi Isa. 400 sampai 500 tahun sebelum Nabi Isa ada, istilah anak Tuhan ini sudah dikenakan kepada Nabi Uzair. Ayat 260. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, belum percayakah engkau? Dia Ibrahim menjawab, aku percaya, tetapi agar hatiku tetap mantap. Allah berfirman, kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian. Burung yang 4 ini dicincang kecil-kecil, kemudian diletakkan di 4 bukit yang telah dipisah satu-satu bagian. Artinya satu gunung itu tercampur masing-masing bagian dari 4 ekor burung tersebut. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Setelah burung itu dicincang, dicampur dengan bagian-bagian yang lain, masing-masing burung diletakkan di 4 gunung. Kemudian Ibrahim disuruh memanggil ke-4 ekor burung tersebut dan langsung kembali hinggap ke tangan Nabi Ibrahim. Begitulah mudahnya Allah menghidupkan sesuatu yang mati, yang telah mati, dan menghidupkannya kembali. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.